Berita Inggris keluar dari Uni Eropa mengejutkan dunia, sekaligus berdampak pada ekonomi global. Hal ini hanya sebuah contoh kasus bahwa segala sesuatu pasti ada endingnya. Apapun yang dimulai, apapun yang tumbuh menjadi besar, semua akan menemui masanya untuk berakhir. Dalam Pelita Hati kali ini, Pri GS akan mengajak kita merenungi kembali akan hakikat kehidupan, bahwa segala sesuatu memiliki akhir. Pemirsa Pelita Hati yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pri GS di program kesayangan Anda ini. Kami datang di saat Anda bersiap memulai hari. Mulailah kita dengan sebuah awalan-awalan yang sedemikian rupa untuk hidup kita akan berjalan sedemikian rupa pula. Begitu memulaimu, begitu pula hasilmu. Itulah semangat kami di dalam bersilaturahmi ke ruangan Anda. Segala sesuatu, saudaraku, punya awal dan punya akhir. Ini yang akan saya tekankan di Pelita Hati pagi ini. Ketika Inggris keluar dari unifikasi Eropa, setelah sekian lama negara-negara di Eropa ini bersatu, rukun, demi sebuah kepentingan bersama. Jadi mereka berunifikasi pasti karena alasan kepentingan bersama. Tetapi ketika salah satu negaranya keluar, pasti juga karena sebuah kepentingan, walau mungkin kepentingan itu bukan lagi kepentingan yang dianggap bersama. Intinya adalah bahwa ada sebuah keadaan yang membuat Anda rukun, ada sebuah keadaan yang membuat Anda bercerai. Ada kekuatan-kekuatan adikodrati. Salah satu utusan kekuatan adikodrati itu adalah waktu. Ketika Brexit ini ramai, ya, ketika Inggris keluar dari Eropa ini, saya terpaku kepada rumah tetangga di depan rumah saya persis. Isi rumah tetangga saya itu adalah pasangan muda dengan dua putrinya yang kecil dan menyenangkan. Lucu-lucu, karena rumah kami tidak terlalu jauh, saya setiap kali bisa mendengar gelak tawa, bisa mendengar celoteh, tangisan mereka dan kenakalan-kenakalan mereka. Maka bahkan tawa, tangis anak-anak kecil tetangga kami adalah hadiah, keramaian bagi keluarga kami. Suatu saat rumah ini kedapatan sepi. Malam referendum di Inggris, pagi rumah tetangga saya ini sepi. Malam saya melihat peta geopolitik yang besar itu, pagi saya melihat kesepian di rumah tetangga saya. Bukan sepi sebenar-benarnya sepi, tetapi anak-anak yang tertawa. Anak-anak kecil yang berceloteh itu hanya sekedar berlibur. Jadi esok hari sebetulnya kesepian itu sudah akan meramai lagi. Tetapi intinya, saya membayangkan sebuah sepi yang tidak bisa lagi akan dikembalikan. Walaupun anak-anak itu nanti datang dari liburannya. Pertanyaan saya sederhana, seberapa kuat anak-anak ini akan tertawa?
seberapa lama anak-anak ini bisa terus berceloteh? Pertanyaan itu terus saya kembangkan. Seberapa lama anak-anak ini akan sanggup menjadi anak-anak abadi? Tidak ada anak-anak abadi itu. Si lucu-lucu ini akan membesar, akan menua, akan berpisah dari rumah yang dia tempati, dan akan menjadi tetangga yang jauh entah di mana. Bukan hanya tawanya yang akan berakhir, tetapi masa kanak-kanak anak-anak ini juga akan berakhir pada suatu hari nanti. Segala sesuatu ternyata memiliki akhir. Kenyataan itu menyuruh kita, memandatkan kepada kita persiapan-persiapan yang tidak sederhana. Betapapun mesra Anda dengan pasangan Anda, kemesraan itu akan ada akhir. Kalaupun Anda tahan menghadapi godaan, Anda tidak akan tahan menghadapi waktu. Kita sambung Pelita Hati setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi ada banyak sekali soal-soal yang niscaya dan tidak kita sukai. Dan suka tidak suka, ia mendatangi kita. Kita kembali ke Pelita Hati. Saya review sejenak tentang persoalan geopolitik di hari-hari ini. Tidak hanya air laut yang naik permukaannya, tetapi juga panasnya geopolitik dunia. Terbaru ditandai dengan negara yang paling populer, paling kuat, yang perangnya tidak pernah kalah di dunia itu, yakni Inggris. Ia keluar dari Uni Eropa. Pengaruhnya bagi Indonesia, silahkan nanti kita lihat bersama-sama, baik pengaruh menguntungkan maupun pengaruh kerugian. Bukan soal pengaruh itu yang akan menjadi tekanan, tetapi adalah bahwa segala sesuatu memiliki akhir. Pasangan Anda yang Anda cintai, yang tidak membuat masa tua Anda sepi karena masih ada dia di sebelah Anda. Keberadaan Anda itu, keberadaan dia itu tidak bisa Anda pertahankan sesuka-suka Anda. Bisa dia yang harus tidak ada duluan, bisa Anda sendiri. Jangankan mencegah seorang dia, bahkan mencegah diri Anda sendiri pun dari kefanaan ini bukan kekuatan Anda. Menyadari itu, apa sebetulnya konteks kejiwaan yang harus kita persiapkan? Persiapan itu bernama kerelaan kita menyambut keniscayaan. Soal-soal yang niscaya itu, saudaraku, adalah soal-soal yang harus Anda terima dengan rasa tenang. Tetapi orang yang belajar tenang dan kemudian menguasai ketenangan itu, ia akan ada di dalam keadaan yang selalu standby, di dalam kesiagaan atas sebuah kesadaran bernama tenang. Rasa gugup yang berhadapan dengan tenang, ia menjadi gugup yang terukur. Kalau Anda seorang bapak yang gugup, tetapi bapak yang gugup sambil tenang, anak-anak kita mengerti kalau bapaknya sebetulnya sedang gugup. Tetapi cara bapaknya yang gugup, kok sedemikian rupa tenangnya, ia akan menenangkan keluarga Anda. Penting kalau Anda memiliki posisi sebagai pemimpin, naluri untuk gugup sambil tenang ini implikasinya sangat luas. Apa yang membuat banyak kegugupan?
di dalam rohani kita, yakni dari deretan banyak keniscayaan. Niscaya bahwa Anda akan menua. Lalu Anda akan sakit. Tua itu niscaya. Tua lalu sakit, niscaya lagi. Sakit lalu mati, niscaya lagi. Itu sumber-sumber kegugupan kita. Jadi ada banyak sekali soal-soal yang niscaya dan tidak kita sukai. Dan suka tidak suka, ia mendatangi kita. Jadi, saudaraku, apa persiapan kita di hadapan keniscayaan? Hanya gugup dan tenang. Pilihannya dua itu. Anda gugup dan tenang. Sekarang, kalau Anda memilih opsi yang pertama, opsi gugup itu, apa sebetulnya yang akan Anda tuai? Pertama, keniscayaan itu, walaupun Anda gugup sedemikian rupa, ia tidak akan dianulir oleh zaman, oleh waktu, oleh keadaan. Mau gugup, mau tidak gugup, mau suka, mau terpaksa, keniscayaan itu akan mendatangi Anda. Ya. Jadi, sesuatu yang tetap mendatangi, sementara kita tidak menyiapkan ruang-ruangnya, karena hasil kegugupan kita itu sungguh akan berderivat, beranak turun menjadi gugup-gugup berikutnya. Gugup itu menimpa sekitar kalau kita tokoh masyarakat, menimpa keluarga kalau kita seorang pemimpin, dan menimpa adik-adik kita kalau kita seorang kakak. Bagaimana nanti kalau kita memilih opsi yang kedua, yakni tenang di hadapan keniscayaan? Kita sambut lebih dulu pesan-pesan berikut. Lirikan mata seseorang sangat tidak pernah berbohong. Kapan dia panik, kapan dia cemas, kapan dia sedang mencari ide, baik mata, tangan, cara duduk, ini mengabarkan dirinya. Kita teruskan diskusi kita di Pelita Hati. Segala sesuatu punya akhir. Tidak peduli itu Anda ingin pertahankan, Anda ingin akhiri, keniscayaan itu akan mendatangi. Dua reaksi sudah saya sodorkan. Kepada seluruh keniscayaan yang rata-rata celakanya, rata-rata tidak kita sukai, cenderung kita takuti, hanya ada dua opsi. Opsi pertama gugup, opsi pertama tenang. Tenang dan gugup ini bisa Anda ubah-ubah redaksionalnya. Bisa Anda bahasakan sebagai suka atau terpaksa. Bisa Anda bahasakan sebagai sedih atau gembira. Bisa Anda bahasakan sebagai ikhlas, bisa Anda bahasakan sebagai terpaksa. Tetapi tidak peduli Anda ikhlas atau terpaksa, sedih atau gembira, keniscayaan itu mendatangi Anda. Anda harus tua, sakit, mati. Anda harus berpisah dari orang-orang yang paling Anda cintai. Tidak peduli itu anak, pasangan, dan saudara. Sudah kita bicarakan bagaimana kalau Anda memilih opsi gugup. Kegugupan itu tidak hanya berdampak kepada ikutan-ikutan Anda. Kalau Anda bernama suami, ia akan menyangkut istri, anak-anak, dan anggota keluarga lain. Ingat, di Indonesia ini berlangsung apa yang disebut extended family system.
Keluarga Anda ini tidak hanya anak dan istri, tetapi juga saudara, masyarakat. Semakin Anda sukses, jumlah anggota keluarga Anda akan semakin membengkak. Maka kalau Anda gugup, kegugupan Anda itu adalah kegugupan. Kalau Anda gugup, kegugupan Anda itu adalah juga kegugupan mereka. Ketika Anda sedang gugup, seluruh pertahanan kesadaran Anda rusak, menyeluruh. Anda tidak lagi berdaulat kepada diri Anda sendiri. Ini pilihan kalau kita gugup. Karena hukumnya jelas, keniscayaan itu datang tanpa pernah peduli kita gugup atau tenang. Sementara kalau kita menghadapi keniscayaan itu dengan tenang, Anda tentu pernah merasakan sensasi ketika Anda tenang. Bedanya sangat kontras ketika Anda duduk. Saudaraku, negosiasi-negosiasi besar, deal-deal besar, proyek-proyek besar, kadang-kadang dipicu oleh sebuah stimulan-stimulan sederhana, yakni ketika seseorang yang di depan kita itu, kalau kita seorang investor dan dia adalah pencari investasi, apa yang mempengaruhi kita untuk mempercayai orang di depan kita itu? Pertama adalah ketenangannya. Ketenangan itu tidak langsung tersimpul begitu saja. Ketenangan itu akan kita baca kepada bahasa tubuhnya yang terjaga. Bahasa tubuh seseorang sangat tidak pernah berbohong. Lirikan mata seseorang sangat tidak pernah berbohong. Kapan dia panik, kapan dia cemas, kapan dia sedang mencari ide, baik mata, tangan, cara duduk, ini mengabarkan dirinya. Dan ketika kabar yang sampai di rekaman otak kita adalah ketenangan pihak yang di depan kita itu, kita biasanya akan terintimidasi oleh pesona orang itu. Jadi, seseorang yang tenang itu akan mempesona pihak lain. Ya. Sementara, sekarang rasakan, kalau Anda sudah mengerti rumus menenangkan diri, itu mempesonakan orang lain, manfaatkan respon dan atensi serta pesona orang lain itu untuk menambah ketenangan baru di dalam ruang-ruang rohani Anda. Jadi intinya saudaraku, ketenangan itu akan menghadirkan kepada Anda sebuah stabilitas, baik intelek, emosi, maupun spiritual. Itulah kenapa di dalam agama ada sebuah nafsu yang di dalamnya disebut nafsu yang tenang. Para pemilik nafsu ini menjadi pribadi-pribadi yang dicatat sejarah sebagai pribadi unggul. Pribadi unggul ini terhadap ketuaan, kematian, penderitaan, ia akan bersahaja. Apalagi sekedar hanya negara yang sedang keluar dari kelompoknya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di Pelita Hati episode berikutnya. Saya Pri GS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.